Rasulah, barang siapa seseorang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'aziman, maka dia telah memperoleh kemenangan yang agung. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan kepada kalian semua berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga jamaah semuanya selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah curahkan rahmat kasih sayangnya. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat malam kita, salat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, amal-amal soleh kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah materi siang hari ini yaitu tentang untuk apa Ramadan engkau habiskan. Untuk apa Ramadan engkau habiskan. Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengingatkan bahwasannya Ramadan itu waktunya sangat singkat. Rasul bersabda, la taqumus sa'ah, demi Allah tidak akan terjadi yang namanya hari kiamat, hatta yataqarabaz zaman, sampai engkau merasakan waktu itu sangat cepat, sangat singkat. Rasul menggambarkan, fatakuna sanatu kasyahri, engkau nanti akan merasakan 1 tahun 365 hari itu hanya serasa 1 bulan. Anda bayangkan Ramadan yang lalu aja masih kebayang. Ramadan yang lalu bukanya pakai apa, ustadz yang ngaji apa, bukber mana, masih keinget. Kayaknya baru kemarin. Wa yakuna syahru kal jum'ah, dan engkau akan merasakan 1 bulan itu hanya serasa 1 pekan. Kita ini udah hampir setengah bulan ini. Udah masuk tanggal 12 Ramadan, nanti malam tanggal 13 Ramadan, tanpa terasa. Wa yakuna syahru kal jum'ati, engkau akan merasakan 1 bulan nanti hanya serasa sepekan. Wa takunal jum'atu kal yaum, dan engkau nanti akan merasakan 1 pekan itu sangat singkat, hanya seperti seolah-olah 1 hari saja. Wa yakunal yaumu kasa'ah, dan kita itu akan merasakan 1 hari itu hanya sesaat saja, semakin cepat. Wa takuna sa'atu kahtiraki sa'afah, ay waraqatun nakhli, dan engkau nanti akan merasa 1 jam itu hanya seperti terbakarnya 1 tangkai pelepah kurma. Artinya Rasul sudah mengingatkan kepada kita semuanya, hati-hati. Waktu itu semakin lama keberkahannya semakin hilang. Waktu keberkahan itu semakin hilang. Karena di zaman modern ini kita itu tersibukkan yang dengan namanya apa? Yas'alunaka 'anil jawwal. Disebutkan dengan apa? Handphone masing-masing. Disebutkan dengan handphone, dengan tontonannya, dengan lain sebagainya. Jadi tanpa terasa, tiba-tiba sudah sore, sudah sholat tarawih, sholat sahur, sholat subuh, kerja lagi. Ini terasa cepat. Maka Rasul menggambarkan, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, ayat 183, 184-nya Allah mengingatkan, ayyaman ma'dudat, hati-hati Ramadan itu hanya beberapa hari saja, hanya bilangan hari saja. Dan orang yang terlihat sukses atau tidaknya dalam Ramadan itu nampak dari bacaan Qur'annya. Dari apa? Jemaah, bacaan Qur'annya.
Bacaan Quran kita hari ini sampai mana? Apakah kita hari ini sampai juz 12 surat Hud dari ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya. Sampai surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sampai itu belum hari ini? Kalau belum, mohon antum kejar. Serius ini jamaah. Karena Quran itu sebagai patokan sukses atau tidaknya Ramadan. Kalau puasa, insya Allah semuanya puasa. Betul tidak? Semua yang hadir ini puasa, insya Allah. Kalau untuk sholat tarawih, semuanya insya Allah sholat tarawih. Tapi untuk Quran belum tentu. Belum tentu kita sebulan bisa khatam Al-Quran. Padahal Nabi SAW didatangi oleh Jibril SAW di bulan Ramadan itu yudarisul Quran. Bagaimana Jibril itu sebulan penuh itu mengajarkan kepada Nabi kita itu Al-Quran. Memang bulannya Al-Quran. Kalau panjenengan Ramadan kok nggak bisa hatam Al-Quran walau sekali, wallahi mustahil antum di bulan Syawal bisa hatam Quran. Jangankan bulan Syawal hatam Quran, sholat berjamaah aja susah. Tanggal 1 Syawal Lebaran, ada yang bisa sholat subuhnya berjamaah di masjid? Jarang, cuman. Apalagi baca Quran. Jadi kalau Ramadan nggak hatam Al-Quran, wallahi ini musibah besar, cuman. Allah akan lebih tidak berkahi waktu itu. Wallahi nggak diberkahi oleh Allah. Allah akan mencabut keberkahan Ramadan itu ketika kita itu berpaling dari membaca Al-Quran. Itu Allah cabut langsung. Allah Ta'ala mengingatkan di surat Toha surat 20 ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari membaca Al-Quran, Allah jadikan kehidupannya itu nggak berkah. Dhanka itu serba sempit. Serba apa? Sempit. Harta banyak rasa kurang, keluarganya, rumahnya mewah tapi terasa kayak kapal pecah, adanya emosi di rumah, itu karena tidak ada barokah Al-Quran. Waktu pun tidak diberkahi oleh Allah ketika kita berpaling dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri, kalau ada orang berpaling dari Al-Quran, dzikr itu nama lain dari Al-Quran, fa innalah, maka sesungguhnya Allah jadikan bagi hamba tadi ma'isyah, kehidupan, dongka yang tidak berkah, sempit. Nah ini jemaah. Kenapa waktu kita sudah sampai juz 13, sampai hari ke-12 ini kok belum sampai juz 12? Bahkan mungkin ada yang baru sampai Al-Baqarah. Ini jadi evaluasi. Baru Al-Baqarah 286 ayat belum selesai. Terus kapan kita khatam Al-Quran? Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ishtagil nafsaka bil haq. Sibukkan diri panjenengan itu dengan yang hak di bulan Ramadan terutama. Dan yang paling hak itu ya baca Quran, berzikir kepada Allah, atau salawat kepada Nabi, atau antum perbanyak doa. Wa illa syagalatka bil batin. Kalau panjenengan nggak sibukkan dengan baca Al-Quran, ya disibukkan dengan hal-hal yang lawannya hak, yaitu batil. Dengan nonton YouTube yang isinya joget, tiktokan, wah, haula wala quwwata illa billah. Atau disibukkan dengan main game, ya, FF lah, Mobile Legend. Bahkan ada itu mau menjelang buka puasa turnamen Mobile Legend. Ini ada, sampai dilombain akhirnya. La haula. Dan itu ada, kita nggak sebutkan ya. Ada ya. Ada timnya, ada grupnya. Setiap sore dari ba'da asar sampai maghrib. Astagfirullah. Padahal waktu asar sampai maghrib itu waktu yang paling istimewa, ya, paling istimewa. Dimana dari asar sampai maghrib itu benar-benar kalau orang yang puasa itu benar-benar sedang merasakan hausnya. Kalau lapar ya lapar sekali, lemah sekali. Maka di kondisi hamba sedang lemah, sedang lapar,
sedang haus itu, padahal posisi Allah paling dekat dengan kita di waktu puasa itu, di waktu itu. Sehingga Nabi SAW beliau menyebutkan bahwasannya doa yang paling mustajabah itu da'watu sha'im hina yuftir. Doa orang yang berpuasa ketika mau berbuka. Ini mau berbuka malah main game, dilombain. Ini ada grupnya, bahkan anak nanya, ada grup main Mobile Legends menjelang buka puasa. Ada turnamennya, yang menang ada hadiahnya, ada rewardnya. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu adalah waktu di mana Allah paling dekat dari kita terbit fajar sampai tenggelam matahari puasa itu. Doa yang paling diijabah oleh Allah hina yuftir, ketika detik-detik, menit-menit mau apa? Buka puasa. Ya, menit-menit mau berbuka puasa itu tubuh sedang lemah-lemahnya, haus itu dalam puncak hausnya, ngelihat air putih serasa, masya Allah nikmat sekali. Ngelihat kecoa lewat kayak kurma juga kadang-kadang ya. Pokoknya sudah dalam kondisi apa itu istilahnya? Dalam kondisi lemah gitu ya. Ini sudah gitu, ada yang disibukkan dengan ngabuburit ya. Ini jadi waktu kita dihabiskan untuk yang sia-sia. Anehnya itu ngabuburit itu di waktu sore, gitu ya, mendekati puasa. Ngabuburitnya kalau ke sawah, ke ladang, pemandangan yang hijau, ranau itu mungkin mubah ya. Tapi kalau ngabuburitnya di tempat yang rame, di mall, itu kan ada yang berhijab, ada yang akhwat berhijab, kalau yang nggak berhijab ikhwit. Nah, gitu ya. Ini banyak juga. Nah, ini bukannya hatinya sudah mendekati, ya Allah, ini malah kotor lagi, kotor lagi. Jadi Ramadan dihabiskan untuk apa? Ada orang di majelis Syekh Shaleh Fauzan itu datang. Beliau mengatakan, Syekh, anak itu nggak ada waktu, pulang kerja begini-begini. Libur hari Jumat, Sabtu udah kerja lagi. Kalau di Saudi hari Jumat liburnya ya. Jadi waktu itu berputar. Akhirnya saya bertanya, hal qarat Al-Quran, kamu baca Qurannya? Orang ini mengatakan, kalau baca Quran kan saya masih belajar. Baca Quran butuh waktu. Ya waktu tambah habis lagi ya Syekh. Baca Quran. Saya itu mengatakan baca Quran. Terus ayat ini, waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang pengen waktunya itu barokah, perbanyak baca Quran. Akhirnya orang itu yang kerja itu mirip bapak-bapak lah pegawai. Ya. Sabtu Minggu liburnya kan cepat, tiba-tiba Senin. Gitu ya. Baca Quran. Akhirnya orang ini baca Quran. Maka apa jemaah? Yang punya waktu itu kita atau Allah, Pak? Yang punya waktu itu bisa berkah atau bisa tidak berkah itu yang ngatur siapa, Pak? Allah. Allah bisa menjadikan waktu yang panjang 300 berapa tahun Ashabul Kahfi. Salatumi'atin wasdadu tis'ah. Allah menjadikan di surat Al-Kahfi ayat 25, walabithu fi kahfihim salatumi'atin sinina wasdadu tis'ah. Allah menjadikan waktu yang begitu panjang 309 tahun, itu tahun Hijriah, tahun apa? Tahun Masehi, 309 tahun Allah jadikan menjadi yauman aw ba'da yaum. Qalu kam labitha? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Menurut Ashabul Kahfi itu hanya setengah hari. Sebagian lagi mengatakan 1 hari. Rupanya mereka tertidur berapa jemaah? 309 tahun. Dan mereka dengan jasad yang sama seperti bangun tidur. Ya, yang menjadi ciri-ciri hanya apa? Uangnya sudah nggak laku aja. Tubuhnya tetap sama. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan waktu itu Allah. Waktu kita itu semuanya sama, normal 24 jam. Tapi waktu itu bisa menjadi berkah, yang menentukan berkah itu Allah. Orang-orang selain Ashabul Kahfi itu mereka merasakan 309 tahun. Ya. Tapi Allah mengkhususkan Ashabul Kahfi 309 tahun.
Allah jadikan hanya setengah hari atau 1 hari. Itu Allah yang menentukan, jemaah. Jadi yang menentukan itu Allah waktu itu, ya, bukan kita. Jadi kalau kita ada target Ramadan itu, target yang paling utama, mohon maaf, baca Quran. Baca Quran itu target utama. Target utama kita di bulan Ramadan adalah baca Quran. Pembeda orang yang sukses atau tidaknya di bulan Ramadan itu adalah bagaimana muamalah dia, orang tersebut, hamba tersebut dengan Al-Quran. Tapi pas pengajian jangan baca Quran, Mas. Nanti dulu. Gasnya jangan, pas taklim jangan dulu. Khutbah Jumat juga jangan. Karena ada ketika kita khutbah itu pada baca Quran. Khutbah nggak boleh. Ini salah. Dia niatnya benar, baca Quran luar biasa di hari Jumat. Tapi kalau sedang khutbah nggak boleh, jemaah. Kalau taklim boleh ya, tetap lanjut aja mas. Tapi kalau khutbah nggak boleh, karena khutbah itu jangankan anda baca Quran, teman anda sedang ngobrol itu kan ribut. Anda mengatakan diam, apa kata Nabi SAW dari Abu Hurairah? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad laghauta. Barang siapa seseorang mengatakan kepada saudaranya yang sedang ribut, sedangkan imam sudah berkhutbah, diam, faqad laghauta, maka orang ini berbuat hal yang sia-sia, ya. Jadi bukan kita khutbah itu malah karena pengen ngatamin Quran, baca Quran, tidak boleh. Tapi tetap dengar apa? Khutbah Jumat sampai selesai, ya. Jadi kesuksesan hamba itu di bulan Ramadan itu dilihat bagaimana interaksi orang tersebut dengan bacaan Qurannya. Ada seorang jamaah nanya, Ustaz, kan Ramadan itu bulan Quran, Ustaz. Ana masih Iqra. Ana masih apa? Iqra. Beliau Iqra sudah tua. Iqra 4. Apakah anak kalau baca Quran nggak ngerti, Ustaz? Apakah anak baca Iqra terhitung Al-Quran? Insya Allah jawabannya iya. Jadi untuk bapak ibu, mohon maaf kalau ada dari bapak sekalian kok belum bisa baca Al-Quran, misalnya hanya bisa bacanya Iqra atau metode qiraati atau metode apa saja begitu ya, maka baca saja itu yang Anda sudah pelajari. Anda tidak harus baca Al-Quran. Kalau belum sampai ilmunya nyampe baca Quran, yang penting baca. Misalnya Iqra 4 kan masih apa gitu ya, ya sudah baca. Apakah ini terhitung baca Quran, Ustaz? Iya. Walaupun Anda Iqra 1. Karena Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Dan alif lam mim itu 3 huruf 30 kebaikan. Jadi tetap baca Quran. Tetap apa? Baca Quran. Ya. Walaupun terbata-bata baca. Walaupun berat, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ngerusak tajwid ya. Karena ada juga jamaah bertanya, Ustaz, mana yang lebih penting? Kualitas atau kuantitas? Kualitas itu bacaan yang baik dan benar, atau kuantitas? Kuantitas itu jumlah bacaan. Maka mana yang harus kita prioritaskan? Baca Al-Quran cepat tapi nggak benar, atau baca Qurannya tartil sesuai tajwid tapi belum nyampe juz 12, baru juz 3 misalnya. Karena dia bacanya benar, kalau ngebut malah belum saatnya. Maka yang benar, Allah Ta'ala berfirman surat Al-Muzammil ayat 6, warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Quran itu yang diprioritaskan itu adalah kualitasnya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Jadi tartil itu ada 2 makna. Yang pertama perlahan, yang kedua tartil itu sesuai dengan hukum tajwid. Jadi pelan. Loh, jenengan baca Qurannya masih belepotan, waduh ini harus hatam sekali. Akhirnya makhorijul ditabrak, panjang pendek nggak jelas.
malah salah kaprah. Jadi baca sesuai apa kemampuan masing-masing. Tapi kalau panjenengan bacaan Qurannya sudah bagus, Anda boleh baca dengan yang tipe hadir. Hadir itu cepat. Mat wajib tetap baca 7, tapi yang lain mat jaiz jadi 2 harokat tidak apa-apa. Karena memang Ramadan itu identik dengan apa? Memperbanyak bacaan Quran. Saya ulangi lagi jemaah. Jadi kalau waktu kita pengen barokah di bulan Ramadan itu, kuncinya apa jemaah? Memang memperbanyak baca Al-Quran. Sehingga Imam Syafi'i beliau mengatakan tadi apa? Ishtaghil nafsaka bil haqq wa illa syaghalatka bil batil. Ya, sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang baik, positif di bulan Ramadan. Wa illa syaghalatka bil batil. Kalau tidak ya nanti kita akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Jangan kita disibukkan Ramadan itu dihabiskan, mohon maaf. Ada hadis tapi itu maudhu, naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Jadi habis subuh tidur, bangun jam 10 atau jam 11 duhur tidur lagi sampai asar. Asar bangun tidur lagi sampai maghrib. Taraweh tidur sampai sahur. Ya Rob, hadis ini sebenarnya mengatakan palsu, ya. Jadi bukan naumu shaimi ibadatun. Memang tidur itu ibadah. Tidur itu ibadah. Tapi kalau berkaitan dengan hadis naumu shaimi ibadatun, jadi orang Ramadan itu diidentikan apa dengan tidur, ini hadisnya ada yang mengatakan lemah, bahkan sampai keterangan palsu. Maka ya jangan sampai Ramadan kita dihabiskan dengan apa? Molor, tidur, pelor, nempel, molor. Bentar-bentar naik ke atas, di kursi juga tidur, di masjid geloyot tidur lagi. Mana waktunya dengan Al-Quran? Bagaimana hisab kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? 4 nikmat. Jadi ada nikmat umur, ada 4 nikmat yang dihisab oleh Allah. An umrihi, umurnya, wa malihi, hartanya, wa jazadihi, jasadnya, wa ilmihi, ilmunya. Tapi yang pertama dihisab oleh Allah Azza wa Jalla yaitu an umrihi, umur yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, fima afnahu, untuk apa dihabiskan? Karena umur yang paling mahal dari 365 hari adalah 30 hari di Ramadan. Ini adalah umur termahal, yang paling berharga dari 365 hari adalah 30 hari di bulan Ramadan. Maka jangan sampai menyia-nyiakan umur di bulan Ramadan ini. Kalau panjenengan capek baca Al-Quran, capek misalnya gitu, kan kita ada time-timenya sampai suara serak gitu misalnya, perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, suka memberikan ampunan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Banyak doa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Jadi jangan sampai umur kita dihabiskan wallahi tanpa baca Quran, tanpa menyelesaikan Ramadan. Rasul sekali lagi sering mengancam. Ancaman Rasul 3 kali. Raghima anfu rajul dzukirasmi falam yusalla alaihi. Sungguh celaka seseorang yang mendengarkan namaku disebut tidak bersolawat kepadaku. Ketika disebutkan Nabi Muhammad tidak bersolawat, ini didoakan celaka oleh Nabi. Yang kedua, adraka walidayhi indal kibar walam yudkhilhul jannah. Sungguh celaka orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup, tapi orang tuanya itu tidak membuat dia mendapatkan surganya Allah. Artinya apa? Rasul mendoakan celaka bagi orang tersebut, menyia-nyiakan orang tuanya. Dan yang ketiga yang Rasul doakan celaka, man adraka ali Ramadan, orang yang diberikan kesempatan bisa bernafas, bisa hidup, diberikan kesehatan di bulan Ramadan, walam yughfar lahu, tapi
orang ini tidak, sudah jamaah jangan dilihat jamaah. Beliau itu salah, buktinya segera dimatiin, jangan dipelototin. Antum itu serem loh kalau melototin. Jadi kasihan ini jemaahnya, jangan dipelototin. Sudah, kita juga pernah Jumatan juga saya pernah. Jangan dilihatin, semuanya ngeliatin. Sudah, balik ke sini pandangannya. Ah, sudah. Alhamdulillah. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, doa yang Rasul mendoakan kebinasaan yang ketiga. Waghima anfurujul. Sungguh celaka, sungguh celaka. Seseorang yang mendapati Ramadan walam yukfar lahu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah dosanya di bulan tersebut. Karena apa? Dia menjadikan Ramadan seperti hari-hari biasa. Bedanya hanya nggak makan dan minum. Nah, ini jangan sampai ya kita masuk ancaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan salah satu hikmah Allah itu menjadikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, Bapak Ibu? Di awal atau di akhir? Di awal atau di akhir? Wallahi Allah menjadikan malam Lailatul Qadar itu di berbagai hadis itu di 10 terakhir Ramadan, bukan di awal. Kalau di awal ditaruhnya semua orang dapat. Kenapa? Hari pertama masjid semua penuh, betul nggak? Jalan penuh, ini penuh, oh penuh pokoknya bleber. Itu hari pertama. Hari kedua mulai orang pilihan. Minggu pertama sudah masuk masjid semua. Minggu kedua setengah masjid. Minggu ketiga seperempat masjid. Minggu keempat sudah pada di jalan macet. Ini ya. Maka jangan sampai kita habiskan Ramadan itu. Jadi izin ya, kalau Bapak Ibu mau belanja baju lebaran, segera ngasihnya sekarang. Ustaz THR belum turun, simpanan Pak, simpanannya, simpanan yang lama. Kasih ke ibunya. Bu, belanja baju lebarannya sekarang, belanja kuenya sekarang. Iya, kasih sekarang. Jangan 10 terakhir. Sayang itu. Allah menjanjikan khairu min alfi syahr, ada yang lebih baik yaitu ibadah 1000 bulan. Mall-mall juga janjiin yang sama, betul nggak? Iya, mall-mall itu janjiin yang sama. Peak Ramadan sale 10 terakhir Ramadan, 70 plus 25 plus 5. Waduh, itu akhirnya ibu-ibu bingung ini ke masjid, kan kadang diantar suaminya juga, betul? Iya. Ya Rob, itu di 10 terakhir Ramadan Allah menjanjikan malam lebih baik daripada 1000 bulan, tapi juga toko belanja, mall dan sebagainya menjanjikan apa? Diskon besar-besaran. Nah, ini perang hati. Maka belanjanya sekarang. Belanjanya apa? Sekarang. Jangan sampai apalagi 10 terakhir Ramadan itu habis dengan belanja, habis dengan ngecat rumah, akhirnya nggak baca Quran. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Iya. Kalau 10 terakhir Ramadan itu ibadahnya menurun. Ya. Dan orang-orang yang benar-benar pilihan Allah lah yang mesti istiqamah apa? Di 10 terakhir Ramadan. Iya, ngecat itu tanggal berapa Ramadan, Pak? Mendekati lebaran, betul nggak? Buat kuenya mendekati Ramadan. Beli bajunya udah mendekati lebaran, ya. Dialih jemaah sekarang. Belanjanya nanti sekarang. Kasih istrinya sekarang duitnya. THR belum turun, Ustaz. Gaji juga belum. Ya seadanya dulu ya. Belanjakan sekarang. Jangan sampai umur kita yang 10 Ramadan terakhir habis untuk bab dunia. Ya sudah sekarang. Nah, mulai transfer istrinya satu-satu. Ini baju anak, baju orang tua, mertua sekarang. Jadi 15 Ramadan ke atas fokus untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wallahi nikmat thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang umur yang paling berat adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah tentang umur Ramadan yang Allah berikan. Karena Ramadan tidak diberikan kepada semua hamba Allah. Ada orang-orang yang telah dijemput oleh Allah mendekati Ramadan. Maka beruntunglah panjenengan, rekan-rekan, Bapak Ibu
yang masih diberikan oleh Allah usia di bulan Ramadan. Faghtanim, maka pergunakan sebaik-baiknya hari-hari di bulan Ramadan, dan taharrau fi ashril awakhir. Dan Rasulullah itu, mohon maaf, semakin semangat itu bukan dari awal, tapi mendekati akhir. Itu malah semakin intensitas ibadah Nabi semakin tinggi dan semakin tinggi. Bukan sebaliknya, kita itu intensitas ibadahnya itu semangat di awal. Di awal sehari 5 juz, besoknya 4, besoknya 3, besoknya 2, besoknya selembar. Besoknya sudah sibuk dengan mudik bersama. Walaupun panjenengan mudik, tetap ada target bacaan Qur'annya. Semoga mudiknya oleh pemerintah dimajukan sebagaimana libur anak sekolah. Amin ya rabbal alamin. Anak sekolah itu dari tanggal 24 jadi tanggal 21 loh. Ya. Semoga BUMN pun demikian. Amin ya rabbal alamin. Jadi bisa lebih awal, jadi di kampung sudah tidak macet-macetan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.